Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik remaja, semua yang ada di rumah. Bersyukur karena hari ini, hari yang dikuduskan oleh Tuhan, kita boleh dapat bersama-sama bertemu dalam ibadah minggu secara virtual, ibadah remaja. Baik, adik-adik yang berada di rumah, mari bersama-sama kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk dalam saat yang teduh. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian Allah Roh Kudus. Bersama-sama kita masuk dalam votum. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai ibadah kita saat ini. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan saat ini, mari kita siapkan hati kita dan mari bersama-sama kita mengangkat pujian dari kidung pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus
Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita minta hikmat di dalam Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan kasih Tuhan yang boleh kami alami, boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Pun kami bersyukur buat setiap berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan bersyukur karena pada saat ini Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk datang bersama-sama, bersekutu, beribadah, menghadap hadirat Tuhan. Melandasi ibadah kami pada saat ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan selalu menjadi kekuatan dan terang bagi langkah kehidupan kami. Urapi kami dan Roh Kudus-Mu Tuhan, jamah hati kami, sehingga firman-Mu Tuhan dapat tertanam baik dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat senantiasa melaksanakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman kita pada saat ini terambil dari Bilangan 16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-32. Bilangan 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan, pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Berserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya, bubuhlah api di dalamnya, dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dan umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat iman lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami? Sungguhkah engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka? Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segenap persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada salah seorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah, kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya.
Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan, 250 perbaraan juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka, berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dan sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jikalau orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya sekedar membaca tetapi melakukannya dalam kehidupan mereka. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita di bawah tuntunan tema pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik remaja, dari firman Tuhan yang kita baca minggu ini masih membicarakan tentang perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, yakni tanah Kanaan. Semakin lama mereka berjalan, semakin mereka tidak sabar untuk tiba di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Sehingga semakin banyak sungut-sungut dan umat Israel kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Mereka bersungut-sungut kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Kenapa mereka tidak kunjung juga tiba? Padahal mereka sudah berjauh-jauh berjalan dari Mesir, tapi belum sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keputusasaan mereka, Korah, Datan, dan Abiram menghasut, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Mereka mengajak hingga sampai 250 orang juga untuk memberontak Musa. Ada dua motif yang menyebabkan kenapa sampai Korah, Datan, dan Abiram itu memberontak kepada Tuhan. Yang pertama, mereka ingin dinaikkan pangkatnya. Adik-adik boleh tadi baca di ayatnya yang ke-9, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudara-saudaramu Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat iman lagi. Jadi pekerjaan mereka yang tadinya hanya sebagai persiapan perabot-perabot di kemah Tuhan, mereka ingin naik pangkat. Mereka menuntut pangkat kepada Musa. Mereka ingin menjadi imam juga. Yang kedua, apa yang membuat mereka memberontak kepada Musa? Karena
mereka tak kunjung-kunjung juga sampai di tempat yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka kecewa karena sampai mereka sudah jauh berjalan tetapi mereka belum sampai di tempat yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Ini dua hal yang membuat mereka memberontak kepada Musa. Mereka menggugat pemimpin sah yang Allah pilih dan yang tentukan, yakni Musa dan Harun. Nah, adik-adik remaja, ini mereka sudah melanggar otoritas Allah. Kakak Devi mau bilang begini, pemberontakan itu timbul karena adanya ketidakpuasan. Korah, Datan dan Abiram dan teman-temannya itu tidak puas dengan kepemimpinan Musa. Dan pikiran seperti ini pun kerap terjadi dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada pada kita. Sepintas kita hanya melihat mereka memberontak terhadap Musa dan Harun. Tetapi padahal secara tidak langsung mereka memberontak terhadap Allah. Kenapa Kakak Devi bilang seperti ini? Mereka memberontak kepada Allah karena Musa dan Harun dipilih Allah untuk memimpin mereka. Ketika mereka tidak tunduk kepada pemimpin mereka, mereka tidak mau tunduk kepada pemimpin mereka, maka sama saja bahwa mereka tidak tunduk dan taat kepada Allah. Melainkan memaksakan kehendak mereka, memaksakan keinginan hati mereka sendiri. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan juga suka melakukan hal yang dilakukan Korah, Datan, dan Abiram. Kita memberontak terhadap pemimpin. Baik itu pemimpin negara kita, baik itu pemimpin gereja. Pemimpin gereja mungkin kepada Bapak Pendeta, kepada majelis gereja, atau kepada guru-guru sekolah minggu. Bahkan kepada orang tua yang dijadikan pemimpin di rumah. Kita sering mengeluh. Kita sering memprotes, bahkan berpikir negatif tentang para pemimpin kita. Tidak sedikit kita yang diam-diam membangkang terhadap peraturan-peraturan yang ada. Bahkan membuat peraturan sendiri. Menceritakan belakang pemimpin kita. Kita sering lupa bahwa mereka ini adalah hamba Tuhan yang dipilih sendiri oleh Tuhan. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, Kakak Devi tidak mau mengambil yang jauh-jauh, yang dekat-dekat deh, guru-guru sekolah minggu yang dipilih, yang diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Terkadang kita memang merasa kita kecewa. Kita tidak suka dengan kepemimpinan yang dilakukan. Dia begini, dia begitu. Saya tidak suka dengan caranya. Tapi bukan ini yang Tuhan mau terhadap kita anak-anak remaja. Ketika Korah, Datan, dan Abiram memberontak, Musa sebagai pemimpin yang mengandalkan Tuhan, Musa sebagai pemimpin yang mengandalkan Tuhan datang berdoa kepada Tuhan. Dia sujud menyembah kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan. Kira-kira apa yang dia melakukan bagi bangsa Israel yang memberontak, bagi Korah, Datan, dan Abiram. Dia tidak marah, dia juga tidak ikut marah kepada Abiram atau memberontak juga. Tetapi dia datang bersujud kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mengatakan bahwa aku harus memusnahkan orang-orang yang seperti ini. Apa yang dilakukan Musa? Sebagai pemimpin yang mengandalkan Tuhan, Musa berdoa dan mohon pengampunan buat umat Israel. Musa berkata bahwa hanya kesalahan 1-2 orang saja, masakan engkau mau melibatkan semua orang, mau menghancurkan semua orang. Nah, adik-adik, Musa dan Harun adalah pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Dan ini sudah terbukti bahwa Tuhan menampakkan kemuliaannya di ayatnya yang ke-19-20. Tuhan menampakkan kemuliaannya di atas kemah bagi bangsa Israel. Tuhan membela pemimpin pilihannya.
Tuhan menjaga pemimpin pilihannya. Tuhan berhak membela karena Tuhan sendiri yang memilih Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Ketika kita menjadi pemimpin, mari kita sudah dipilih, sudah dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin. Mari kita juga senantiasa mengandalkan, melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Kita tahu pekerjaan sebagai seorang pemimpin itu bukan pekerjaan yang mudah. Orang bilang tidak semudah membalikan telapak tangan. Ini juga yang dilakukan oleh Musa. Tidak mudah. Namun karena dia taat, dia setia kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia menjalani apa yang Tuhan nyatakan bagi dia. Sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Di ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32, kita melihat apa yang terjadi dengan Korah, Datan, dan Abiram yang memberontak kepada pemimpinnya yaitu Musa, kepada pemimpin yang dipilih Tuhan. Nah, adik-adik remaja, dari ayat ke-30 sampai ayat yang ke-32 ini, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak suka dipermainkan. Kalau dari tadi Kakak Devi bilang bahwa Korah, Datan, dan Abiram beserta 250 orang yang memberontak kepada Musa itu kecewa. Karena mereka sudah jauh berjalan dari Mesir sampai mau ke tanah Kanaan belum sampai-sampai juga. Mereka kecewa. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak membuktikan janjinya kepada mereka. Tuhan berfirman sama kita bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Dia selalu memberikan kita yang terbaik. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita pernah memberontak kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin dipermainkan. Kita saja manusia kalau dipermainkan pasti kita marah. Kita saja manusia kalau kita dipermainkan pasti kita kecewa. Kita benci. Apalagi Tuhan. Tuhan tidak ingin kita permainkan. Ingat apa yang terjadi kepada Datan, Korah, dan Abiram. Ketika dia mempermainkan Tuhan, apa yang dia lihat di situ? Apa yang menjadi hukumannya? Baru saja Tuhan berkata demikian, bumi menelan mereka beserta dengan anak-anaknya, beserta keluarganya, beserta dengan hartanya. Sekali lagi, mari kita menghargai, mari kita menghormati pemimpin kita karena mereka adalah pemimpin pilihan Tuhan. Bukan kita mencerita belakang mereka, bukan kita berpikiran negatif terhadap mereka, bukan mencaci maki mereka atas pekerjaan mereka, tapi mari adik-adik kita membuat diri kita percaya bahwa Allah menempatkan orang-orang yang diurapinya untuk melakukan tugasnya. Kakak Devi mau garis bawahi ini. Allah menempatkan orang-orang yang diurapinya untuk melakukan tugas-tugasnya. Termasuk Bapak Pendeta, Bapak Presiden, Majelis Gereja, dan guru-guru sekolah minggunya kalian. Tuhan menempatkan kami untuk menjadikan kalian, untuk menjadi pemberita firman bagi kalian. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bukan tugas yang mudah, tanggung jawab ada di sini. Ini hak istimewa yang kami terima sebagai guru sekolah minggu, tapi tanggung jawabnya juga besar. Ya, jadi sekali lagi mari menghargai, mari menghormati pemimpin kita. Kalau toh mereka menyeleweng dari tugas-tugas mereka itu, bukan kita yang menjadi hakim atas mereka. Tetapi Allah sendiri yang akan mengurusi hamba-hambanya, pemimpin-pemimpinnya yang menyeleweng dari dia. Tuhan sendiri yang akan senantiasa menghukum dia. Apa yang harus kita lakukan? Kita cukup mendoakan, karena kita cukup mendoakan para pemimpin kita supaya mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam melaksanakan tugasnya. Ini sudah jadi otoritas Tuhan bagi kita. Cukup kita mendoakan dan senantiasa membawa dalam doa-doa kita para pemimpin-pemimpin kita sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalani tugas dan pekerjaannya. Demikian firman Tuhan, dan biar Roh Kudus yang memampukan kita untuk selalu melakukannya dalam kehidupan kita. Amin.
Adik-adik remaja, sungguh indah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Untuk meresponi akan firman Tuhan, mari bersama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Kaulah harapanku. Mensyukuri akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Mengiringi persembahan syukur kita, mari kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Persembahan akan dirangkaikan dengan doa syafaat. Mari adik-adik remaja kita satu di dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya kakak mau mengingatkan kepada kita supaya kesannya doa syafaat kita tidak terlalu lama. Mari juga kita ikut berdoa di dalam hati kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Allah yang terus menyatakan kuasa dan memberikan kami kasih setia dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, boleh diperdengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang setia dan taat kepadamu, serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadikan diri dan kehidupan kami Tuhan sebagai orang-orang yang tidak memberontak kepada pemimpin kami, namun tetap mendoakan mereka sehingga mereka selalu menjalani tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Tugas mereka dengan hanya mengandalkan Tuhan, sehingga dari dalamnya Tuhan kebaikan-Mu, rancangan-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami mendoakan persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu dan dapat kami pakai untuk pelayanan-Mu Tuhan.
yang masih ada pada kami. Tuhan memberkati dan memampukan kami untuk mempergunakannya seturut dengan kehendak Bapa di sorga, dan mengajarkan kami Tuhan untuk terus bersyukur dengan setiap berkat-berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang membawa akan keberadaan adik-adik remaja kami. Kami terus mendoakan mereka Tuhan, memberkati mereka dalam masa remaja mereka Tuhan, dalam pendidikan mereka. Ajar mereka untuk tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam langkah kehidupan mereka. Ajar mereka untuk menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa memancarkan terang kasih Tuhan lewat tutur kata, tindakan, dan perilaku mereka. Juga berdoa Tuhan, ajarkan anak-anak remaja kami untuk senantiasa berpengharapan dalam kasih Tuhan untuk meraih cita-cita mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan yang memilih kami dan menempatkan kami untuk menjadi pemberita firman bagi adik-adik kami, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk melayani adik-adik sekolah minggu dan remaja kami. Kami percaya bahwa Tuhan pun yang akan selalu memberkati dan memberi kami kuasa dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami rindu melihat kemuliaan-Mu di tengah bangsa kami Tuhan. Engkau tahu di masa-masa pandemi ini kami merasa ketakutan, namun kami meyakini bahwa hanya bersama dengan Tuhan kami dapat melalui. Tuhan terus menganugerahkan kesehatan bagi kami Tuhan, dan terkhususnya bagi bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari wabah COVID-19 maupun dari berbagai bencana. Juga para pemerintah kami Tuhan, dari pusat hingga ke pelosok, beri hikmat bagi mereka, beri istihad kuat bagi mereka, sehingga mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Pun juga kami mendoakannya Tuhan, buat orang tua kami dalam masa tua mereka, Engkau terus memberkati mereka, memberi sehat kuat bagi mereka dalam menjalani kehidupan mereka, dalam menjalani masa tua mereka, sehingga mereka terus boleh dapat diberkati dan dapat merasakan sukacita yang datangnya daripada Tuhan senantiasa. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami rindu mendoakan akan Ibu Alfida Paembonan, ibu dari saudari kekasih kami Sultrisna. Kami datang membawa ibu kekasih kami ini Tuhan yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kiranya Engkau datang menjamah penyakit ibu kekasih, mengangkat penyakitnya Tuhan, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, sehingga dari dalamnya boleh mendatangkan mujizat kesembuhan. Dan ibu kekasih boleh mengalami kesembuhan sempurna yang asalnya daripada Tuhan senantiasa. Pun Engkau berkati anak-anak kekasih Tuhan, Sultrisna, juga Angel, Yunal, yang terus setia mendampingi ibu kekasih dalam masa perawatan. Engkau yang akan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan bagi anak-anak kekasih ini Tuhan untuk menjalani kehidupan mereka, terkhususnya dalam mendampingi dalam proses penyembuhan orang tua yang mereka kasihi. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami saat ini, sehingga kami boleh bersama-sama datang beribadah, menyembah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah ibadah kami saat ini Tuhan dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga itu tidak menghalangi kasih setia-Mu, berkat-berkat-Mu untuk terus melimpah dalam kehidupan kami. Karena kami meyakini Tuhan, bahwa doa orang yang percaya bila didoakan akan besar kuasanya. Ini yang kami yakini Tuhan, ini yang kami imani dalam kehidupan kami, bahwa mujizat Tuhan akan selalu terjadi bagi kami yang terus berpengharapan kepadamu. Inilah doa kami, inilah seruh dan sembahyang kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami doa yang sempurna bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik remaja, menutup ibadah kita, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh indah tiada terangnya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib bukti mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, terus mendoakan pemimpin-pemimpin kita sehingga mereka dapat mengandalkan Tuhan dalam menjalani tugas-tugasnya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Menutup ibadah kita, mari bersama-sama sekali lagi kita puji Tuhan, tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai salib berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakai sesuai dengan rencanamu. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Saya Ibu Guru Nova dan Saya Ibu Guru Devi. mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.